Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan pelajari tentang bab isim ghairu munsorif. Isim ghairu munsorif sendiri adalah isim tanpa tanwin. Padahal kita tahu isim itu biasanya tandanya kalau ndak al ya tanwin. Cuman kalau isim ghairu munsorif itu tidak ada tanwin, cuman dia tetap diberi nama isim atau termasuk kategori kalimah isim, karena isim ghairu munsharif itu adalah isim tanpa tanwin, isim tapi dia tanpa tanwin. Nah, isim ghairu munsharif sendiri mempunyai hukum rofaknya dibaca doma, nasab dan jernya dengan fathah. Padahal yang kita tahu kan rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jer itu dengan kasroh. Tapi kalau isim ghairu munsharif rofaknya tetap dengan doma, cuman nasab dan jernya ini tandanya sama, ditandai dengan fathah. Tapi ada syaratnya. Dengan syarat apabila isim ghairu munsharif tersebut tidak ada al atau tidak menjadi mudhof. Nah, kalau dia ada al atau menjadi mudhof, maka hukumnya kembali asal. Kembali asal maksudnya rofa ya doma, nasab ya fathah, jer ya kasroh. Kalau di situ kemasukan al atau menjadi mudhof. Bisa difaham sampai sini? Nah, isim ghairu munsharif tersebut itu ada beberapa syarat ya, beberapa syarat bisa dikategorikan isim ghairu munsharif. Ada yang satu alasan dan dua alasan kalau kita lihat di buku. Nah, sekarang saya akan menerangkan yang satu alasan dulu. Yang termasuk kategori isim ghairu munsharif, ciri-cirinya yang pertama itu diakhiri alif maksuroh atau alif mamdudah. Alif maksuroh itu yang seperti ini. Alif yang bengkong-bengkong seperti ini namanya alif maksuroh, bisa dikategorikan alif maksuroh. Kubro, zikro, ini kan isim diakhiri dengan alif. Nah, ini nanti kategorinya dia ikut isim ghairu munsharif atau alif mamdudah. Alif mamdudah yang seperti ini. Ulama'u, auliya'u kan diakhiri alif hamzah ini namanya alif mamdudah. Nah, makanya di sini tidak dibaca ulamaun, tidak, tapi ulama'u. Meskipun tidak ada tanwin, dia tetap dinamakan isim. Isimnya isim ghairu munsharif, isim tanpa tanwin. Membacanya tidak boleh ulamaun, auliyaun, ini tidak boleh. Membacanya harus ulama'u, auliya'u, karena isim ghairu munsharif adalah isim yang tanpa tanwin. Bisa difaham sampai sini? Contoh ya. Contoh. Min jika bertemu dengan ulama'u, maka di sini menjadi membacanya min ulama'a. Kenapa kok min ulama'a? Kok tidak min ulama'i? Justru salah jika membaca min ulama'i. Karena ulama'u ini adalah isim ghairu munsharif. Alasannya karena isim yang diakhiri alif maksuroh atau mamdudah. Isim ghairu munsharif jer, nasab dan jernya ditandai dengan fathah. Ini karena ada huruf jer. Nah, jernya isim ghairu munsharif itu ditandai dengan fathah. Bukan kasroh tapi fathah. Bisa difaham sampai sini? Berbeda lagi jika misal min bertemu dengan al, ulama'u, maka di sini menjadi minal ulama'i. Loh, kok beda? Tadi min ulama'a,
Saya hapus dulu. Kalau di sini min ulama'a, tapi di sini kok minal ulama'i. Ingat syaratnya isim ghairu munsharif rofa dibaca domah, nasab dan jar ditandai dengan fathah. Ini dengan syarat tidak ada al atau menjadi mudhof. Kalau ada al dan menjadi mudhof maka hukumnya kembali ke asal. Rofa ya domah, nasab ya fathah, jar ya kasroh. Kalau kita lihat di sini kan al ulama'u benar ini isim ghairu munsharif karena diakhiri alif mamdudah, maksuroh mamdudah. Tapi kan di sini ada al. Nah, alnya inilah yang membuat hukumnya ini tidak berlaku, menjadi kembali ke asal. Ya ada huruf jar min, maka ya dibaca jar minal ulama'i. Kalau di sini kan tidak ada alnya dan dia juga tidak menjadi mudhof. Makanya dibaca min ulama a. Bisa difaham sampai sini? Kalau sudah paham, kita ke nomor 2 yang mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Saya hapus. Kita lihat walafat yang mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu ini juga termasuk isim ghairu munsharif. Contoh masajidu. Masajidu ini adalah isim ghairu munsharif karena mengikuti wazan mafa'ilu, ya. Mafa'ilu. Contoh, andai kata ada min bertemu dengan masajidu, maka membacanya menjadi min masajida. Kenapa min masajida kok tidak min masajidi? Karena isim ghairu munsharif jarnya ditandai dengan fathah. Ini kan termasuk isim ghairu munsharif. Alasannya karena mengikuti wazan mafa'ilu. Tapi kalau di sini al masajidu min, atau kita ganti contoh huruf jar yang lain, misal fi digandeng dengan lafadz al masajidu, maka di sini menjadi fil masajidi, bukan masajida tapi masajidi. Kenapa? Meskipun ini isim ghairu munsharif, cuman hukum rofa, domah, nasab dan jar fathah tidak berlaku karena isim ghairu munsharif tersebut kemasukan al. Kan ada syaratnya, tidak boleh ada al dan tidak boleh menjadi mudhof. Baru rofa, domah, nasab dan jar menjadi fathah. Cuman kalau ada al dan menjadi mudhof, hukum tidak berlaku. Sampai sini bisa difaham? Kalau lafadz darohimu ini apa mengikuti wazan mafa'ilu? Hampir sama, sebenarnya tidak hanya mafa'ilu atau mafa'ilu. Ini ada fa'ilu. Ada lagi, saya hapus. Fa'ilu. Nah, cuman hampir sejenis. Fa'ilu, mafa'ilu, hampir sama, makanya di buku hanya diterangkan mafa'ilu atau mafa'ilu karena hampir sama saja. Fa'ilu hampir sama. Bisa difaham sampai sini? Nah, kalau bisa difaham, kita lanjut di yang 2 alasan. Hapus dulu. Nah, sekarang kita membahas yang 2 alasan tapi yang sifat. Ya, yang sifat. Kan kalau di buku ada sifat, ada alam. Sekarang sifat dulu. 2 alasan yang tadi kita pelajari kan, yang 1 alasan pertama karena diakhiri alif. Yang kedua mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Nah, sekarang yang 2 alasan ini ada 2 penyebab.
Yang sifat pertama, alasan pertama yaitu sifat dan alif nun. Ketambahan alif nun sebelumnya tiga huruf. Ingat ya, sifat. Sakron ini artinya adalah pemabuk. Huruf aslinya yaitu sin, kaf, dan ro. Kemudian ketambahan alif dan nun. Sifat kok ketambahan alif nun sebelumnya tiga huruf ya, kan sebelum alif nun ini ada tiga huruf yaitu sin, kaf, dan ro, maka dia juga kategori isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif ya sama, rofa dengan domah, nasab dan jar dengan fathah, dengan syarat tidak ada al dan tidak menjadi mudhof. Sampai sini bisa difaham? Dia tetap tidak boleh dibaca tanwin karena isim ghairu munsharif hukumnya tanpa tanwin, atau isim-isim yang tidak ada tanwinnya itu namanya isim ghairu munsharif. Contoh sakron, pemabuk. Kalau di buku ada lagi atsan ya, atsanu itu juga diakhiri alif nun sebelumnya tiga huruf. Dia juga sifat. Pemabuk ini kan sifat. Yang mabuk, ciri-cirinya sifat kan pantas diberi arti yang kan. Dia yang mabuk kan pantas. Nah, berarti mabuk itu sebuah sifat. Pemabuk itu sifat. Diakhiri alif nun sebelumnya tiga huruf, dia juga termasuk isim ghairu munsharif. Nah, yang kemudian nomor 2 sifat plus wazan fi'il. Maksudnya wazan fi'il kalau ada sifat mengikuti wazan-wazan fi'il, entah itu fi'il madi, entah itu fi'il mudhari', maka dia juga isim ghairu munsharif. Contoh di sini ada ahmaru, afdolu. Kalau kita lihat ahmaru, afdolu ini bisa dikategorikan tafdil ya, isim tafdil kan mengikuti wazan af'alu. Ahmaru mengikuti wazan af'alu, afdolu mengikuti wazan af'alu. Berarti tafdil itu, makanya tafdil dia tidak ditanwin karena adalah termasuk kategori isim ghairu munsharif. Alasannya karena sifat plus wazan fi'il. Kalau kita lihat ahmaru, af'alu ini wazan fi'il kok. Mengikuti wazan fi'il apa? Fi'ilnya fi'il mudhari'. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala fi'il madi, yaf'alu fi'il mudhari'. Jadi mengikuti wazan yaf'alu, hanya saja fi'il mudhari'nya ya-nya diganti hamzah. Yang awalnya yaf'alu menjadi af'alu. Sedikit tambahan, sebenarnya ini belum. Huruf-huruf mudhari'ah ya-nya ini terkadang ganti ya, ada kadang hamzah, kadang nun, kadang ta. Ada 4 ya, hamzah, nun, ta. Kadang yaf'alu, bisa juga af'alu, bisa juga naf'alu, bisa juga taf'alu. Nah, ahmaru dan afdolu ini mengikuti wazan fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari', yaitu af'alu. Nanti kita perdalam bab fi'il mudhari' di jilid-jilid selanjutnya. Untuk sementara yang penting kita tahu dulu, tafdil itu juga termasuk isim ghairu munsharif, alasannya sifat dan wazan fi'il. Bisa difaham sampai sini? Nah, kalau bisa difaham, kita lanjut ke nomor 3 yaitu sifat dan udul. Dua alasan kan? Alasan pertama sifat, alasan yang kedua udul. Apa itu udul? Kalau kita lihat di bawah, udul adalah wazan-wazan yang menyimpang. Wazan yang menyimpang biasanya mengikuti wazan fu'alu, kemudian fu'alu, kemudian maf'alu. Bukan maf'alun ya, maf'alu. Fu'alu, fu'alu, maf'alu. Ukhoru ini artinya mengikuti
Ukhoru ini adalah sifat, artinya yaitu akhir. Yang akhir kan pantas. Oh, pantas diberi arti yang, berarti sifat. Yang akhir. Sulasu ini artinya tiga, yang ketiga. Nah, kan pantas diberi yang, berarti sifat. Dan dia mengikuti wazan udul. Ukhoru ini mengikuti wazan fu'alu, sulasu ini mengikuti wazan fu'alu. Nah, sampai sini bisa difaham. Untuk jilid 3 ini paling sulit itu bab isim ghairu munsharif memang. Sulitnya karena apa? Karena itu banyak macam-macamnya. Makanya harus dihafalkan biar nanti faham benar apa itu isim ghairu munsharif. Tapi terus jangan menyerah. Meskipun isim ghairu munsharif itu sulit, terus saja dipelajari, difahami. Yang penting faham dulu. Oh, maksudnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sakronu, ahmaru, afdolu, ukhoru, sulasu, ini semua isim ghairu munsharif. Ingat, isim ghairu munsharif rofaknya dengan domah, nasab dan jernya dengan fathah, dengan syarat tidak ada al atau menjadi mudhof. Satu contoh saya hapus. Semisal lafadz sakronu ketika kemasukan min, nah, bertemu dengan sakronu, maka membacanya menjadi min sakrona. Ya, karena isim ghairu munsharif jarinya dengan fathah. Bisa difaham ya? Nah, kalau sudah bisa difaham, kita lanjut ke dua alasan tapi yang alam atau nama. Ya, ini tadi kan sifat, sekarang yang alam. Kita hapus dulu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang isim ghairu munsharif yang dua alasan, yaitu alam. Yang pertama, alam plus alif nun. Sebelumnya tiga huruf. Nah, alam kita tahu, alam itu bisa dibilang nama lah, paling gampang nama. Baik nama orang, nama merek, sebuah benda atau apapun lah. Itu semuanya namanya alam. Nah, yang pertama, alam plus alif nun sebelumnya tiga huruf. Kalau kita lihat lafadz Usman di sini, Usman ini adalah nama orang kan? Usman. Mungkin kita punya teman atau saudara namanya Usman. Penulisannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat Usman di sini adalah nama yang diakhiri alif nun. Sebelumnya tiga huruf, yaitu ain, ta, mim. Utsman. Ini juga kategorinya isim ghairu munsharif. Maksudnya ini juga dinamakan isim ghairu munsharif. Makanya dia tanpa tanwin. Tidak boleh Usmanun, tidak boleh, tapi Utsmanu. Kemudian Imron, penulisannya seperti ini, Imron. Imron, nama orang Imron itu diakhiri alif nun. Sebelumnya tiga huruf. Ini juga isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif nanti rofa dengan domah, nasab dan jar dengan fathah. Ingat-ingat syaratnya tidak ada al atau tidak menjadi mudhof. Pokoknya kalau ada al dan dia menjadi mudhof, maka hukumnya gagal. Kembali ke asal mula, bukan hukum ini lagi. Hukum ini berlaku jika tidak ada al dan tidak menjadi mudhof. Bisa difaham sampai sini? Nah, kemudian kalau sudah difaham, yang kedua yaitu alam dan wazan fi'il. Contoh Ahmadu. Ahmad, nama Ahmad penulisannya seperti ini. Lafadz Ahmadu ini adalah alam kan, nama orang, dan mengikuti wazan fi'il. Fi'ilnya apa? Sama, fi'ilnya itu fi'il mudhari'. Af'alu, fa'ala yaf'alu.
yaknya diganti hamzah. Karena huruf mudhoro'ah itu ada 4. Nanti kita perdalam di bab selanjutnya. Yang penting kita tahu Ahmadu ini adalah alam dan wazan fi'il. Bisa difaham? Yang nomor 3 yaitu alam dan udul. Udul yaitu kita tahu yang kita pelajari, udul itu adalah wazan-wazan yang menyimpang. Di buku wazannya fu'alu sama maf'alu. Kalau kita lihat Umaru ini adalah nama atau alam yang mengikuti wazan fu'alu. Nah, kalau mengikuti wazan fu'alu berarti ini udul. Kalau udul berarti isim ghairu munsharif. Ya. Makanya kita lihat di contoh bab isim tafdil ada kan min umaro. Membacanya bukan min umari atau min umarin, tapi min umaro. Karena umaro ini asalnya adalah umaru. Umaru ini adalah alam dan udul, makanya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif jernya nasab dan jer ditandai dengan fathah. Ini ada huruf jer min. Jernya isim ghairu munsharif ditandai dengan fathah. Kok tidak ditanwin? Karena isim ghairu munsharif tanpa tanwin. Bisa difaham sampai sini? Ahmadu kemasukan min ya berarti menjadi min ahmada. Usmanu kemasukan min ya berarti min usmana. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 4 alam plus takmar buto. Biasanya ini nama perempuan. Biasanya cuman nggak pasti. Contoh Fatimatu. Kalau di buku ada Isyatu. Nah. Ini tidak ada tanwinnya, pasti tidak ada. Nggak ada yang membaca Aisyatun atau Fatimatun, itu nggak boleh. Kenapa? Karena alam yang dan tak marbutoh ini juga termasuk isim ghairu munsharif, isim yang tanpa tanwin. Andai kata kemasukan an bertemu Aisyatu atau Fatimatu, maka membacanya menjadi an Aisyata atau an Fatimata. Jarinya dengan fathah. Bisa difaham sampai sini. Nah, ini termasuk isim ghairu munsharif seperti ini. Terakhir alam plus ajam. Apa itu ajam? Kalau kita lihat di buku, ajam adalah nama yang bukan berasal dari Arab. Nama malaikat dan nama nabi termasuk ajam. Ya, Ismail ini kan Nabi Ismail. Kemudian ada malaikat Jibril. Nama malaikat dan nama nabi itu juga termasuk ajam. Tapi ada pengecualian, nanti di buku ada di situ. Setelah bab isim ghairu munsharif ada pengecualian, yaitu dibaca beberapa meskipun nama nabi dan malaikat itu termasuk alam dan ajam yang isim ghairu munsharif, cuman ada beberapa nama nabi yang di situ harus diberi tanwin, yaitu nama nabi yang mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul, maka dia tidak jadi isim ghairu munsharif. Nanti bisa dibaca. Yang penting kita paham dulu yang ini. Alam plus ajam yaitu nama orang yang tidak berasal dari bangsa atau dari Arab. Karena tidak semua nabi itu dari bangsa Arab, enggak. Contoh misal seperti ini. Kalau kita istilah Paijo. Nah, Paijo ini kan bukan nama Arab atau tidak berasal dari Arab kan. Ini juga termasuk ajam. Nah, termasuk Jibril, Ismail, ini juga bukan orang Arab ini. Ini luar Arab. Dalam arti bukan golongan orang Arab, makanya di situ ajam, tidak berasal dari Arab. Paijo juga ajam. Jadi paham? Nah, nama malaikat dan nabi juga termasuk ajam.
kan, tapi tidak semuanya nanti meskipun ajam kok tanpa tanwin ndak. Ada beberapa syarat. Kalau nama nabi yang mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul, maka dia harus ditanwin. Ya, kalau tidak isim fa'il tidak isim maf'ul ya nggak perlu ditanwin karena itu termasuk isim ghairu munsharif. Nah, sampai sini bisa difaham? Kalau bisa difaham, kita akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.